Kemudian langkah ketiga, setelah kita mendefinisikan scope-nya atau hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh user, maka kita bisa mendefinisikan hal-hal yang lebih konkret dalam aplikasi tersebut, yang mana ini yang kita sebut sebagai structure. Structure ini adalah salah satu cara untuk mendefinisikan bagaimana informasi dalam aplikasi tersebut akan dipetakan dan mana informasi yang akan tampil lebih awal dan mana informasi yang akan tampil lebih akhir, ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memahami arsitektur informasi, ya. Di slide 14 rekan-rekan bisa melihat di mana kemudian dari arsitektur informasi itu ada berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan eh, bagaimana nomenklatur atau kesepakatan untuk menamai menu misalkan begitu, ya. Tentunya misalkan ketika halaman depan nomenklatur yang biasa dipakai kan halaman home. Kemudian halaman FAQ, ya, atau help itu biasa digunakan untuk membantu user jika dia merasa kesulitan. Halaman contact us digunakan user untuk mengontak pihak yang berkepentingan dalam aplikasi tersebut dan sebagainya. Akhirnya hal-hal ini tentunya perlu kita pertimbangkan berdasarkan aplikasi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan platform tertentu di mana kemudian aplikasi tersebut berjalan. Kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi berbasis web misalkan, ya meskipun studi kasus kita adalah website secara umum, tapi aplikasi berbasis web tentunya ada beberapa nomenklatur khusus yang perlu rekan-rekan perhatikan, terutama nantinya dalam perancangan menu atau perancangan navigasi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh model navigasi konvensional, di mana kemudian dalam slide 15 ini rekan-rekan bisa melihat bagaimana keterkaitan antara halaman depan, kemudian halaman yang ada di level atau layer di bawahnya, kemudian di bawah halaman tersebut, dan seterusnya, ya. Jadi halaman yang terdapat dalam navigasi ini adalah halaman-halaman yang dirancang sebagaimana nantinya informasi itu akan disampaikan, ya. Sehingga dalam perancangan menu pun kita harus betul-betul memperhatikan, ya, bagaimana kemudian menu itu akan akan ditata atau layout-nya seperti apa, ya. Di dalam bidang ilmu user experience biasanya ada dua macam pilihan, ya, dalam melakukan layouting menu, ya. Nanti kita akan bahas itu, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat standar paling sederhana bagaimana kemudian sebuah halaman itu terdiri dari berbagai macam menu dan bagaimana peletakannya. Nah, kalau di slide 16 yang rekan-rekan lihat, ini sebuah halaman website, ya, e-commerce, ya, dan di situ rekan-rekan bisa melihat bahwa umumnya sebuah website dengan berbagai macam menu itu meletakkan identitas website itu di kiri atas. Ya, kalau website itu dibaca dengan arah tulisan dari kiri ke kanan. Tapi kalau website itu dibaca dengan tulisan dari kanan ke kiri, maka identitas atau logo itu berada di kanan atas. Kemudian menu-menu utama itu diletakkan di bagian atas, ya, rekan-rekan bisa melihat di bagian sections. Kemudian di sana rekan-rekan harus memberitahu user di bagian mana saat ini user berada, sehingga biasanya ketika menu itu dirancang, ya, biasanya ada indikator bahwa halaman tertentu sedang aktif. Misalkan di sana halaman yang sedang aktif itu ada background hitam, ya, di slide nomor 16 rekan-rekan bisa melihat. Kemudian di bagian kiri ada navigasi lokal. Navigasi lokal ini adalah sub atau bagian bawah dari halaman yang aktif, ya. Jadi ketika rekan-rekan memiliki banyak informasi yang akan ditampilkan, maka pengorganisasian seperti ini menjadi hal yang sangat penting sehingga user akan mudah, ya, memahami bagaimana sebuah website itu dirancang, dan tentunya perlu ada konsistensi. Di kuliah sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita merancang untuk user experience yang baik. Salah satunya adalah konsistensi. Di sini yang ingin kita tekankan adalah konsistensi internal, di mana kemudian dalam satu website itu seharusnya posisi menu, ya, posisi subkategori dan posisi menu utama itu tidak berubah. Jadi dalam masing-masing halaman itu harus di posisi yang sama. Nah, kemudian ini adalah struktur menu yang tadi kita
bicarakan sebelumnya. Jadi di dalam ilmu user experience itu sendiri rekan-rekan, ketika kita merancang sebuah menu itu ada berbagai macam pilihan. Jadi menu itu biasanya bisa dirancang dengan opsi broad atau luas ya, lebar begitu, dan opsi deep. Ya, deep itu dalam ya. Jadi kalau rekan-rekan merancang sebuah website dengan opsi yang broad, luas, maka kemudian di dalam menu utama itu biasanya ada berbagai macam uh, navigasi ya, tombol-tombol navigasi. Dan ketika rekan-rekan sebaliknya, ketika rekan-rekan merancang dengan pilihan deep, maka mungkin tombol navigasi di menu utama itu sedikit, tapi kemudian di bagian bawahnya, level-level bawahnya itu ada berbagai macam uh, pilihan navigasi untuk mengantarkan user ke informasi yang dia inginkan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik ya, broad atau shallow, atau istilahnya deep ya, shallow tree structure, broad and shallow tree structure, atau narrow deep tree structures. Jadi mana yang lebih baik, broad yang meluas dan shallow, shallow itu dangkal, atau yang narrow, narrow itu sempit, dan deep, deep itu dalam. Ya, jadi yang sempit dan dalam, atau yang broad dan shallow, yang luas dan dangkal. Saya sendiri lebih memilih broad and shallow. Kenapa? Karena ketika kemudian kita mengingat kemampuan atau kapabilitas manusia, manusia itu akan lebih mudah mengingat ketika tingkatan ya, menunya itu tidak terlalu banyak. Paling banter itu 2 atau 3 tingkatan itu sudah sangat sangat maksimal. Kenapa? Karena begitu pengguna itu meninggalkan aplikasi dan kembali lagi ke aplikasi tersebut, dia tidak ingat ya menu-menu tertentu yang ada di level-level yang lebih dalam dibandingkan level pertama yang langsung terlihat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kemudian kita harus benar-benar mempertimbangkan berapa sih sebenarnya idealnya jumlah level yang ada. Ya, kalau saya lebih suka bahwa aplikasi apapun itu jumlah levelnya tidak lebih dari 3. Ya, kenapa? Karena ketika lebih dari 3, maka kita akan sangat kesulitan untuk mengingat-ingat ya menu tertentu atau halaman tertentu itu berada di level mana. Ya, sehingga saya sendiri, preference saya itu biasanya kalau kemudian diminta masukan atau pendapat, maka saya akan lebih banyak memilih broad and shallow tree structures. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide yang ke-18, rekan-rekan akan melihat bagaimana kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan berbagai macam menu yang ada. Nah, setelah menentukan berbagai macam menu yang ada, kita akan masuk kepada skeleton, atau bagaimana kemudian informasi itu ditampilkan dalam sebuah halaman tertentu, yang mana halaman itu mempermudah pengguna untuk memahami konten. Ya, di sini kita sudah bicara ke permasalahan yang lebih rigid. Bagaimana desain antar mukanya, bagaimana bentuk tombolnya, apakah hanya tombol biasa atau misalkan bentuknya checkbox atau list atau radio button, ya, bagaimana desain navigasinya, bagaimana user bisa mengetahui kategori atau menu yang ada di atasnya. Ya, ada tombol, ada pilihan navigasi yang bernama breadcrumb navigation. Jadi user bisa melacak sebenarnya dia berada di halaman apa dan apa yang ada di halaman atasnya. Ya. Kemudian bagaimana user bisa melakukan navigasi di halaman-halaman lain ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya adanya wireframing atau prototyping, tapi dia arasnya aras rendah. Di sini kita menyebutnya sebagai low fidelity wireframe, di mana kemudian kita bisa merancang sebuah desain ya dengan kertas ya, pen and paper, yang menunjukkan bagaimana kemudian layout aplikasi itu nantinya akan dilihat oleh user. Dan user experience design itu tidak harus diujikan ketika high fidelity wireframe-nya itu muncul atau high fidelity prototype-nya muncul. Ketika aplikasi itu sudah dalam tahapan low fidelity wireframe, kita bisa meminta masukan dari user supaya kita tahu hal-hal apa yang kemudian dibutuhkan oleh user dengan melihat tadi desain yang kemudian kita rancang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian low fidelity wireframe ini bisa kita tunjukkan ke calon user kita, dan dari sana kita bisa menjelaskan storyline-nya. Jadi ketika user memasukkan tugas tertentu atau mengeksekusi tugas tertentu, maka halaman apa yang akan tampak masing-masing halaman itu ya ketika user menyelesaikan tugasnya. Di slide 19 rekan-rekan bisa melihat ya bahwa skenario
yang tadinya dalam bentuk teks itu bisa kita convert menjadi low fidelity wireframe, di mana nantinya user akan tahu step by step seperti apakah yang nanti akan diakses oleh user ketika dia menyelesaikan tugas yang dia lakukan pada aplikasi web rekan-rekan atau pada mobile apps yang rekan-rekan desain. Nah, berikutnya adalah tingkatan terakhir saya kira. Jadi ketika rekan-rekan sudah memastikan low fidelity wireframe yang memang nantinya akan didesain sebagai basis untuk aplikasi rekan-rekan semuanya, akhirnya kita masuk ke bagian yang paling atas, yakni surface, ya, di mana kemudian kita membentuk prototype dengan look and feel yang sangat mirip ya terhadap produknya itu sendiri. Ya, di situ nanti rekan-rekan akan sangat detail ya memilih bagaimana grafinya, bagaimana color palette-nya, bagaimana peletakan antar elemennya, bagaimana tekstur dan seterusnya ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai high fidelity wireframe atau orang lebih suka menyebutnya sebagai prototype, dan biasanya ketika kita bicara pada pengujian sampai pada tahap surface ini pun masih masih akan diuji. Kenapa? Karena surface ini tentunya akan memberikan respon yang lebih real ya, respon yang lebih nyata kepada user dibandingkan dengan yang low fidelity wireframe. Rekan-rekan bisa membuat respon yang prototype yang betul-betul serupa dengan aplikasi aslinya. Jadi kalau rekan-rekan melihat di era sekarang ini, rekan-rekan bisa memanfaatkan berbagai macam perangkat lunak seperti Marvels dan perangkat lunak lainnya untuk membuat prototype yang itu memberikan respon yang nyata untuk user, sehingga user tahu ya bahwa misalnya ketika dia memilih halaman tertentu maka akan keluar menu-menu yang bisa dia pilih atau akan keluar informasi yang bisa dia akses. Nah, salah satu kesalahan yang sering saya temui di beberapa kelas sebelumnya, di angkatan sebelumnya adalah ketika kita membuat high fidelity wireframe, kita tidak benar-benar serius memikirkan kontennya. Jadi alih-alih membuat gambar yang realistik atau kemudian ketika di high fidelity wireframe itu perlu misalkan rekan-rekan membuat aplikasi untuk restoran ya, untuk pemesanan makanan di restoran. Seharusnya yang ditampilkan di sana adalah gambar-gambar makanan, kemudian harga yang memang betul-betul akan dijumpai oleh user, dan keterangan yang memang kontennya itu dibutuhkan oleh user terkait dengan makanan itu. Nah, di kelas-kelas sebelumnya yang saya jumpai adalah rekan-rekan ini membuat tampilan yang baik, tapi informasi yang tampil itu tidak realistis. Jadi mereka hanya meletakkan gambar seadanya, harga juga tidak realistis, kemudian teksnya itu di-generate dari internet ya. Jadi ada teks generator kan di internet ya, untuk mengisi sebuah halaman yang kosong. Nah, ini sesuatu yang saya kira perlu kita koreksi bersama. Karena ketika Anda merancang sebuah aplikasi kok isinya masih tidak realistis seperti itu, maka artinya Anda tidak siap. Artinya Anda tidak siap untuk membuat prototipe yang memang bisa diujikan secara langsung. Ya. Saya bisa katakan itu prototipe gagal atau belum selesai. Jika kita bicara high fidelity wireframe, maka yang kita inginkan adalah konten yang realistis, yang mirip dengan aslinya. Nah, meskipun demikian ya, beberapa ahli atau beberapa desainer user experience, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana sebuah prototipe itu harus kadar real time-nya itu seperti apa. Mereka masih berbeda pendapat. Ada yang masih berkutat bahwa prototipe itu bisa didesain dengan kertas ya. Ada yang dengan Marvel seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang dengan HTML. Tapi saya sendiri lebih menyukai bahwa semakin realistis prototipe, maka semakin detail respon yang bisa kita dapatkan. Ya, sehingga saya lebih memilih opsi kalau kita bisa membuat prototipe itu serealistis mungkin, maka buatlah prototipe yang paling realistis, serealistis yang Anda bisa, mirip dengan aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh user. Ya, jadi jangan sampai tadi kontennya juga tidak realistis, teksnya tidak ada relevansinya dengan gambar, ya, harga yang ada di sana juga kurang realistis dan seterusnya. Nah, kita bisa membandingkan ya. Saya melihat bahwa meskipun masih ada perbedaan tentang prototipe ya, ada yang mengatakan bahwa high fidelity bisa dikatakan dengan kertas, tapi saya lebih memilih mengatakan bahwa high fidelity itu harus real time.
Artinya prototipe yang tidak bisa diklik atau tidak ada pilihan-pilihan untuk memilih menu-menu yang ada di sana, maka kita tidak bisa katakan itu sebagai high fidelity prototype, ya. Kalau hanya kertas, maka itu bukan high fidelity prototype. Kenapa? Karena yang diinginkan dari high fidelity prototype adalah interaktivitas dari prototype tersebut. Kemudian dari sisi visual dan dari sisi kontennya itu juga harus realistis. Ya, jadi dari sisi warna, dari sisi layoutnya, dari sisi teksnya, dari sisi tipografinya harus realistis. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah pembahasan tentang five elements of user experience, di mana kemudian rekan-rekan bisa merancang sebuah aplikasi atau website dimulai dari konsep yang abstrak menuju ke konsep yang lebih konkret, ya. Dan di sanalah nanti akan ada berbagai macam pengukuran yang itu akan rekan-rekan pelajari setelah ujian tengah semester, ya. Jadi paruh semester yang kedua itu sebenarnya difokuskan pada bagaimana kemudian rekan-rekan bisa bereksperimen untuk mengujikan wireframe atau low fidelity wireframe, di mana kemudian akan banyak teori-teori eksperimen yang perlu rekan-rekan pelajari, termasuk bagaimana merekrut sampel, bagaimana melakukan analisis secara statistik, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada pelajaran kali ini bisa rekan-rekan manfaatkan untuk mempelajari bagaimana implementasi dari user centered design.